Ada yang bingung nggak Bun nanti kalau anaknya usia 6 bulan mau dikasih apa? Ya, jadi usia anak 6 bulan adalah masa yang tepat untuk pemberian MPASI ya. Pemberian MPASI apakah masih sama seperti zaman kita dulu? Diberikan apa? Pisang saja, diberikan beras merah saja, atau kacang hijau saja? Tentu tidak ya Bun. Jadi untuk saat ini, hasil penelitian dan rekomendasi dari WHO, MPASI atau makanan pendamping ASI yang diberikan kepada bayi usia 6 bulan, mulai dari 6 bulan, itu harus mengandung kandungan gizi ya sesuai dengan kebutuhan bayi, di mana yang dibutuhkannya adalah makronutrien dan mikronutrien. Jadi kandungan makanan pada bayi itu sekarang harus ada makronutriennya. Apa itu makronutrien? Yaitu makanan yang mengandung karbohidrat, contohnya adalah nasi ya. Kemudian harus mengandung lemak dan harus mengandung protein hewani dan nabati. Contoh kandungan protein hewani pada makanan bayi itu bisa dari ikan, bisa dari daging atau hati ayam atau hati sapi. Kemudian untuk protein nabatinya bisa dari tahu ataupun tempe ya. Nah, bingung kan gimana anak baru belajar makan tapi makanannya harus sudah sekomplit itu? Jadi Bunda tidak usah bingung. Jadi makanan untuk anak yang 6 bulan itu bisa diambil dari makanan keluarga. Misal contohnya Bunda saat ini masak sayur sop dengan tempe dengan daging ayam misalkan. Nah, makanan yang disajikan buat keluarga bisa disisihkan terlebih dahulu, kemudian nanti di blender atau disaring, kemudian disaring. Nah, itu yang bisa disajikan kepada anak usia 6 bulan. Untuk takarannya harus sebanyak apa? Jadi karena ini masih pengenalan, anak itu diberikannya porsinya cukup 2-3 sendok makan saja dulu. Kemudian Bunda tidak perlu menambahkan gula, tidak perlu menambahkan garam ataupun madu. Jadi rasa yang didapatkan itu rasa alami yang ada dari sumber makanan yang tadi saja. Kenapa? Karena menurut penelitian kelebihan garam atau perasa itu dapat menyebabkan keracunan atau gangguan pencernaan pada bayi. Nah, untuk jadwalnya seperti apa, Bun? Jadi, karena ini adalah MPASI atau makanan pendamping ASI, jadi di sini ASI masih menjadi sumber nutrisi utama pada bayi. Nah, makanan pendamping ini bisa diberikan di sela-sela jam menyusui. Jadi, misalkan anak ini bangun jam 6 pagi, bangun jam 6, anak bisa langsung diberikan ASI atau sufor kalau memang anaknya mendapatkan sufor. Kemudian, pemberian makanannya kapan? 2 jam setelah menyusui. Jadi, sekitar jam 8 anak bisa sarapan. Kemudian 2 jam berikutnya jam 10 anak bisa mendapatkan ASI kembali atau ditambah dengan makanan selingan. Makanan selingannya itu bisa berupa buah yang lembut atau lunak ya. Kemudian 2 jam berikutnya jam 12 anak bisa mendapatkan makan siang. 2 jam berikutnya berarti jam 14 anak mendapatkan ASI kembali. Ya, jam 16 anak bisa mendapatkan makanan selingan plus ASI boleh. Jam 18 anak bisa mendapatkan makan malam. Nah, kemudian untuk malam jam 20 atau selanjutnya itu pemberiannya ASI saja atau susu saja sesuai dengan kebutuhan bayi. Nah, untuk tekstur perlu Bunda perhatikan. Jadi teksturnya itu dalam pengenalan kepada bayi bertahap ya. Mulai dari tekstur yang lunak atau lembut, jadi bubur saring ya. Kemudian nanti bisa teksturnya naik menjadi lumat. Setelah umur anak mulai bertambah, bisa juga cincang halus, kemudian cincang kasar. Nah, di usia 1 tahun, anak bisa mendapatkan makanan porsi keluarga seperti keluarga. Jadi makannya bisa bareng. Jadi idealnya jika jam makan anak itu Bunda juga makan dengan piring yang sama, warna yang sama. Jadi anak itu akan menggugah dan tahu bahwa itu adalah jamnya makan gitu ya. Nah, lama atau durasi memberikan makanan pada anak, jam makan itu diusahakan tidak lebih dari 30 menit karena nanti anak akan mengalami kebosanan. Demikian Bunda yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.